Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah puasa dan juga bisa menunaikan sholat tarawih berjamaah di Masjid Al-Ghazali. Semoga niat kita selalu kita tata dengan baik agar diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini terkait dengan hadis dari kitab Arba'in Nawawi yang ke-20 menerangkan tentang keutamaan malu. Hadirin jamaah salat tarawih, diriwayatkan dari An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Diriwayatkan dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Beliau orang Ansor, berarti orang yang ada di Madinah. Kemudian Al-Badri juga memiliki nasab namanya Badri. Badri berarti beliau juga mengikuti perang Badar, di mana perang Badar ini dilaksanakan pada bulan Ramadan, yaitu tanggal 17 tepatnya. Merupakan perang yang sangat besar bagi kaum muslim. Radhiyallahu an qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya termasuk perkara yang didapatkan oleh manusia dari ucapan atau dari ajaran kenabian-kenabian yang terdahulu. Yang pertama, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Idza lam tastahyi, jika tidak malu atau jika tidak mengutamakan malu, fasna', maka berbuatlah ma syi'ta, terserah kamu. Hadis ini mungkin secara terlintas pendek, tapi memiliki makna yang sangat agung. Rasa malu adalah karakter yang agung yang terpuji, sehingga para ulama mendefinisikan rasa malu tersebut sebagai akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebab rasa malu tersebut akan melaksanakan setiap kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Al-Ghazali, rasa malu ini erat kaitannya dengan karakter-karakter lain, karakter yang terpuji. Salah satunya adalah karakter muhasabatun nafsi, yaitu introspeksi diri. Kenapa? Karena dengan adanya malu, berarti orang tersebut sudah dia menilai dirinya sendiri itu ada di ranah mana. Contohnya, ketika kita sekarang ini sedang beribadah, kenapa kok kita jamaah di masjid ini? Setelah diintrospeksi, saya malu pada yang lebih tua dari saya, masih datang ke masjid ini. Maka dengan adanya rasa malu, hadir sholat tarawih berjamaah di masjid ini. Kemudian yang kedua, saya malu ada yang lebih muda dari saya senantiasa menjalankan ibadah puasa dan sholat tarawih. Maka dari hasil introspeksi diri tersebut timbullah rasa malu yang menyebabkan dia terdorong untuk melakukan ibadah. Itu terkait yang melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian rasa malu terkait meninggalkan yang dilarang. Kita kenapa pada usia muda, anak muda ini kan sampai ada pemuda yang sangat dirindukan oleh surga, yaitu pemuda yang hatinya senantiasa erat dengan masjid. Dia malu karena pada masa muda godaannya itu banyak.
orang anak muda mulai puber, mulai punya rasa, mulai bisa berpikir, dia itu akan berpikir masa muda, kematian masih jauh, sedangkan masa kecil sudah lewat. Maka karena rasa atau karena dia merasa mati masih jauh, dia akan mudah untuk melakukan maksiat. Nah, setelah pemuda yang introspeksi diri, setelah muhasabatun nafsi, dia akan berpikir, ternyata kematian itu tidak harus di usia tua. Kematian juga ada yang di usia muda, kematian juga ada yang di usia masih anak-anak. Hasil dari introspeksi diri tersebut, dia akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan rasa malu tadi, ada sebuah hadis Rasulullah SAW lain, yaitu yang menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman tersebut terdapat 70 cabang lebih. Ada yang bid'un wa sittuna sya'ban, ada yang 60 lebih. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama dari iman. Jadi iman itu kalau kita ibaratkan seperti kayu pohon, dia itu punya akar yang menancap erat ke bumi. Kemudian cabang-cabangnya berjumlah ini berbagai macam. Ada yang bilang 70, ada yang sampai 71, ada yang 79. Jadi cabangnya sangat banyak, cabang-cabang iman. Salah satu cabang yang paling afdal adalah qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Kemudian wa adnaha, tingkatan iman yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, membuang sesuatu yang menyakitkan orang di jalan. Kita menyingkirkan seperti ada paku atau apapun yang membahayakan di jalan. Itu termasuk cabang iman yang paling rendah. Tapi serendah-rendahnya iman, kalau orang tersebut sudah masuk kategori orang yang beriman, maka jaminan surganya lebih tinggi. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Setelah tadi dijelaskan mana yang paling afdol dari iman, tingkatan tertinggi dan tingkatan terendah, kemudian dijelaskan di antara cabang-cabang iman tadi itu ada namanya karakter malu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hal tersebut, semoga kita bisa menjaga karakter malu kita, malu yang bagus. Malu itu bermacam-macam. Ada malu yang bersifat jasad, karena mungkin malu, kenapa tidak tampil di depan? Karena saya tidak good looking. Mungkin fisiknya tidak seganteng yang lain bagi yang laki-laki dan tidak secantik yang lain bagi yang lain. Itu malu yang malu karakternya atau malu dalam kategori jasad. Kemudian ada malu yang dikehendaki dalam hadis ini adalah malu yang menjadi karakter tabiat, yaitu malu tidak melaksanakan ibadah dan malu karena tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat terutama bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.